Shalom, selamat malam, selamat berjumpa di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Samuel Salasa, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Nah, di video saya kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema proses dan fase-fase perkembangan di bawah asuhan Bapak Yosef Patandung MPD. Nah, kita masuk dalam materi yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah suatu pertambahan volume di mana pertambahan jumlah sel dan perbesaran sel. Contohnya bisa kita lihat bahwa bertambahnya berat badan, tinggi badan pada diri setiap individu. Nah, perkembangan merupakan proses yang terjadi untuk menyampaikan suatu kematangan atau kedewasaan secara teratur, seperti pada tindakan yang dilakukan oleh individu. Nah, kita masuk dalam perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan lebih berpusat pada perubahan fisik yang tidak terlihat, dan perkembangan ini juga dapat diukur. Nah, perkembangan dapat tertentu atau berhenti di usia tertentu. Nah, sedangkan perkembangan perubahan fisik pada manusia itu tidak terlihat pada emosinya, pada karakternya, dan perkembangan ini tidak dapat diukur atau bersifat tidak dapat kembali. Nah, perkembangan juga ini tidak dibatasi oleh waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan pada manusia itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor nativisme, yang artinya bahwa perkembangan sepenuhnya ditentukan oleh faktor atau perilaku yang dilakukan oleh anak, berbeda dengan orang tuanya. Yang kedua, empiris. Perkembangan empiris ini tergantung pada bagaimana pengalaman kita terjadi dalam lingkungan, baik dalam pendidikan, masyarakat, dan sebagainya. Nah, kita masuk dalam aspek perkembangan manusia. Nah, di mana aspek perkembangan manusia ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik ini bisa kita lihat bahwa proses atau perubahan struktur manusia dan berhubungan dengan aneka ragam keterampilan. Yang kedua ini perkembangan kognitif, yaitu bagaimana cara pikir manusia atau pola pikir manusia dalam berpikir dalam kedewasaan. Yang ketiga yaitu perkembangan personal, di mana perkembangan personal ini adalah suatu perubahan atau kepribadian pada individu. Nah, yang keempat yaitu perubahan perkembangan sosial dan moral. Nah, kita masuk dalam fase dan tugas-tugas perkembangan, di mana fase dan tugas perkembangan ini yaitu tahap konsepsi, seperti bertemunya spermatozoa dalam membentuk suatu individu baru. Yang kedua itu tahap kelahiran. Yang ketiga yaitu tahap
perkembangan, di mana tahap perkembangan ini menjadi seorang seorang atau pribadi yang khas. Nah, eh, ada juga beberapa fase dan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama adalah fase bayi umur 0 sampai 2 tahun, di mana usia-usia ini, di mana usia eh, anak belajar makan, belajar berjalan, dan belajar berbicara. Nah, yang kedua ini fase kanak-kanak, di mana fase kanak-kanak ini umur 2 sampai 12 tahun. Nah, di mana tugas-tugas perkembangannya ini yaitu eh, anak itu mempelajari atau keterampilan fisiknya ini sudah muncul. Nah, yang kedua itu eh, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya, sudah bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa dilihat dari teman sebayanya. Nah, dan juga dalam usia-usia ini eh, moral dan tingkah laku individu ini sudah mulai terlihat. Nah, pada usia eh, 13 sampai 20, di mana usia ini yaitu fase-fase remaja, di mana perubahan atau eh, perubahan biologis dengan perubahan kognitif pada anak di usia-usia seperti ini eh, mulai memiliki eh, teman hidup, artinya bahwa sudah memulai mencari eh, atau sudah mandiri. Nah, yang kedua ini belajar menjalani kehidupan bersama, yang artinya bahwa belajar menjalani kehidupan bersama artinya bahwa sudah eh, dalam tahap eh, pernikahan. Nah, yang ketiga ini mengelola rumah tangga. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Nah, fase-fase yang ke eh, umur 40 sampai 60 tahun ini, di mana fase-fase ini eh, bertanggung jawab. Artinya bahwa eh, di umur-umur seperti ini, di mana eh, orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, mengembangkan aktivitas untuk mengisi waktu luangnya. Dan fase yang terakhir yaitu fase akhir, di mana fase akhir ini bisa kita lihat pada usia 60 tahun. Nah, tugas dari fase ini yaitu eh, turunnya kekuatan fisik pada kesehatan. Yang kedua itu bagaimana eh, menjalin hubungan dengan usia atau seusianya. Dan yang terakhir, bagaimana menyesuaikan diri pada diri personalnya. Nah,